Sabda TV. Tanbih, nomor 6 kita loncat ya. Tanbih ini catatan. At-ta'bir, ini penting sekali catatannya. At-ta'bir bi anna nafyal qabul nafyun lis-sihhati muawwalun li'anna al-qabula min natijatil jaza' was-sihhata min natijatil amali haitsu inna kulla maqbulin sahihun wa laysa kullu sahihan maqbulan. Maksudnya dengan lan ya, karena dia khobar dari laysa. Ungkapan di sini, ungkapan Rasul kita di hadis ini ada nafyul qabul, penafian diterima. Ya, penafian diterima. Penafian diterima adalah nafyun lisihah, merupakan penafian bagi keabsahan sebuah amalan. Ya, jadi amalan ketika tidak dikatakan tidak diterima, maka amalan itu tidak sah. Jadi perhatikan, amalan ketika amalan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, layak belullah, Allah enggak nerima, berarti amalan itu tidak sah. Qabul, penerimaan, ini min natijatil jaza, kaitannya dengan balasan, pahala. Ya. Adapun sah atau tidak sah, ini kaitannya dengan amalan. Ya. Sah atau tidak sah, kaitannya dengan amalan. Di mana setiap yang diterima pasti sah. Tapi tidak semua yang sah diterima. Ini kaidah ya. Semua yang diterima oleh Allah pasti sah. Tapi tidak yang dikatakan sah itu diterima. Diingat-ingat nih ya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Kita sholat, ikhwani fillah, antara dua orang, ya, satu sholatnya niatnya tercampur dengan riya atau sholatnya enggak jelas dan seterusnya. Satu masya Allah sesuai sunnah, hatinya dipenuhi ketakwaan. Mana yang diterima? Yang kedua, ya, tetapi dua-duanya sah, tidak dituntut untuk sholat lagi. Ya, kita tanya ke adik kita, "Dek, sholat belum?" "Sudah, sholat." Tapi belum tentu diterima sama Allah. Tapi kalau sahnya, sah. Begitu juga sholat kita, belum tentu diterima. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong. Kalau sudah beramal pasti diterima, nggak bisa tuh. Kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu membangun pondasi Ka'bah. Kemudian keduanya berdoa, "Rabbana wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Nabi Ibrahim setelah beramal dengan amalan yang besar, Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim beramal dengan amalan yang besar, tidak merasa diterima. Tapi berdoa sama Allah, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Jadi berdoa agar amalan diterima juga sesuatu yang paling penting. Oke. Kita sholat, kita mengharap amalan kita diterima sama Allah. Kita berkorban, kita minta korban kita diterima sama Allah. Kita puasa, juga puasa kita berharap sama Allah agar diterima. Makanya kita doakan, "Taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana," dan seterusnya. Ini bagus doa ini. Doa agar diterima amalan kita, supaya kita tidak maghrur, tidak tertipu dengan
oh kita sudah beramal nih. Tidak. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan itu Allah terima hanya dari orang yang bertakwa. Makanya sifat takwa harus selalu kita Harus selalu kita perhatikan. Dalil yang lain. Dalil yang lain tadi surah Al-Maidah 27 ya. Dalil yang lain hadis riwayat Muslim nomor 2230. Man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Orang datang dukun, ya, mendatangi, ini orang kurang kerjaan, ya, datang ke dukun, cuma datang doang, ya, nggak nanya, datang doang, ya. Kalau nanya lain lagi hukumnya, ya. Kata Rasul, man ata arrafan au kahinin fasaddaqahu bima yaqul, ya, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang datang ke dukun, ya, kemudian kata Rasul salatnya tidak diterima 40 hari. Jangan kita berkata, waduh saya datang dukun, salatnya nggak diterima 40 hari, kalau 40 hari saya nggak salat deh. Tambah dosa, ya, karena apa? Meninggalkan salat. Wajib salat, tapi salatnya tidak diterima. Sah tidak salatnya? Sah. Itu maksudnya. Jadi harus dibedakan antara qabul dan sah. Ya. Qabul kaitannya dengan jaza, pahala. Sah kaitannya dengan amalan. Ini yang harus kita perhatikan.